Oke, sekarang ikuti saya semua bareng-bareng ya. Kita coba bareng-bareng dan pelan-pelan. Nanti yang belum bilang saja belum, nanti saya tunggu. Ya. Oke, yang di rumah juga sudah ya. Dua komponen ini sudah ada. Yang di Sudah, rumah. Pak. Tinggal file new di sini. File new atau Ctrl N boleh. File new. Nah, sekarang kita masuk ke assembly. Assembly komponen. Jadi kita ingin menggabungkan komponen-komponen yang kita buat tadi. Ini ada dari Tiongkok ya, GP, DIN, Jerman, ISO, Jepang. Nah, kita pakai yang standar mm.IAM. Bukan yang Wellman ya, yang biasa, yang standar mm.IAM. Kalau Wellman berarti kan untuk pengelasan nanti. Nah, di sini pun nanti kita bisa convert ke pengelasan. Artinya kita punya misalnya dua komponen, misalnya kerangka gitu ya, yang mana dua komponen kerangka itu harus dilas. Maka nanti setelah disatukan, diassembly, dikonvert ke Wellman, kemudian dikasih kampuh las di situ. Bisa. Setelah dikasih kampuh las, nanti di drawingnya tinggal bisa dimunculkan simbol untuk simbol pengelasan. Ya, untuk melakukan pengelasan itu bisa. Kalaupun tidak ada kampuh lasnya, kita berikan langsung simbol pengelasan itu juga bisa. Nanti di drawingnya. Ya, nanti saya tunjukkan atau kalau tidak nuntut ya minggu depan saya tunjukkan simbol-simbol pengelasan kalau dulu belum. Nanti saya ajarkan. Termasuk simbol-simbol yang lain bagaimana penggunaannya, nanti juga kita belajar bersama. Oke, standar mm.IAM, create di sini atau double klik juga bisa. Nah, nanti environment-nya itu seperti ini ya, ada place-nya ini ada dua. Kalau diklik, logic, ada electrical, ada place imported cat file, ya. Place from content center juga bisa. Place, kalau mau place atau meletakkan komponen yang sudah kita desain, hanya place saja ini ya, hanya place saja. Nanti kalau kita mau insert baut, more, T-join, flanks, dan lain-lain itu juga ada sebetulnya di sini. Ya. Oke, kita import dulu komponen kita. Nanti baru kita coba lihat dulu apa, lihat ini isinya apa saja gitu ya. Kita tempatkan komponen kita, klik place, kemudian pilih mana yang mau diletakkan. Ini flanks 2 anggap tidak ada ya. Anggap tidak ada. Flanks 1 dulu atau slot dulu boleh. Flanks 1 dulu lah. Ya. Disorot kemudian open. Nah, kalau ingin bersamaan tinggal kontrolnya ditekan, kemudian slotnya juga diklik. Jadi dua-duanya ini nanti akan masuk bersamaan. Gitu ya. Kalau misalnya ada 100 mau masuk bersamaan ya bisa. Tinggal ini diklik, kemudian shift-nya ditekan, kemudian diklik paling bawah. Kalau misalnya ada 100 komponen langsung masuk semua. Gitu ya. Nah, kalau misalnya susah gitu ya, ini assembly-nya satu-satu, maka ya satu dulu masukkan gitu ya, open. Ini dia masih belum di dalam assembly, kalau belum kita klik, mestinya untuk semua versi sama saja, ya. Scroll masih berfungsi, geser kanan kiri, bisa, tinggal diklik saja, dimanapun boleh. Nah, nanti muncul gini. Kalau ingin dua, ini diklik lagi. Jadi nanti flank satunya ada dua. Misalnya saya klik lagi ya, ada dua. Mau lagi 3, 4, bisa. Tapi komponennya ini komponen flank 1. Tetap kalau mau melepas ini, klik kanan, OK, atau langsung escape di keyboard. Ya, klik kanan, OK bisa. Ini kan ada banyak nih, flank 1, flank 2, flank 1, tapi yang kedua, gitu ya. Flank 1 yang ketiga, flank 1 yang keempat.
sebetulnya kita akan hanya butuh satu, ini saja. Maka yang lainnya dihapus saja. Ya, tadi kan hanya contoh, kalau misalnya komponen sama butuh jumlah yang banyak dalam satu assembly, gitu ya. Nah, ini kondisi ini belum grounded istilahnya. Kalau di sini ya, ini belum grounded. Maka kita harus groundedkan. Artinya apa? Supaya satu komponen setidaknya di dalam assembly ini harus tidak boleh bergerak kemana-mana. Supaya kita assembly-nya gampang. Gitu ya. Saya grounded yang saya masukkan pertama. Jadi saya klik kanan di sini, kemudian grounded-nya ini diaktifkan. Ya, diaktifkan, diklik. Nanti di sini kayak ada tanda pin. Kalau sudah ada tanda pin, ini tidak bisa digeser-geser. Ya, diklik kiri, digeser-geser tidak bisa. Ini ada tanda grounded. Artinya, kalau kita melakukan assembly untuk beberapa komponen di dalam assembly ini, maka komponen lain itu akan ikut ke sini, nempelnya itu ke sini larinya. Ya, bukan ini yang lari-lari, tapi komponen yang kita sambungkan ke sini atau kita assemblykan ke sini itu yang nempel ke sini, karena ini tidak bisa bergerak kemana-mana. Gitu. Itu pertama kata kuncinya. Jadi harus groundedkan dulu salah satu untuk mempermudahkan assembly. Jadi grounded itu bisa diakses juga di sini. Klik kanan, di sini juga ada akses grounded. Nah, jadi di model tree ini ada, di sini juga ada. Kalau sudah, kita place-kan lagi komponen lainnya. Tinggal langsung ini ya. Kalau yang atas ini langsung place, yang slot sekarang. Slotnya double klik bisa, diklik kemudian open bisa. Ya, double klik. Kita butuh satu ya, tinggal diklik, kemudian escape. Tadi kayak saya pakai OK, sekarang pakai escape. Berarti ada banyak cara ya, makanya tangan kanan kiri harus bekerja. Kalau kita tekan F4 itu untuk memutar semuanya, memutar semua komponen, gitu ya. Kalau kita ingin memutar individually, kita sorot, klik kanan, kemudian bisa free rotate, ya, free rotate. Ini kita ingin memutar satu-satu, ini kita putar. Oh, ini agak saya paskan dikit, gitu ya. Atau ini kebalik. Kalau misalnya pasangan baut, oh ini ada yang kebalik, saya putar dulu gitu. Ini cara ngelepasnya, diklik jauh di luar. Nanti untuk free orbitnya atau free rotate untuk satu komponen ini akan lepas fungsinya. Gitu ya, diklik di luar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, mungkin ini agak susah ya, agak susah. Nanti assembly-nya nggak begitu kelihatan. Misalnya ini saya rubah warna dulu ya. Saya rubah warna. Nah, kalau mau merubah warna, katakanlah slot ini, ya slot .ipt-nya kan terbuka ya di sini. Flanks-nya juga terbuka. Kalau ini saya tutup atau saya close di sini, saya close di sini, ini harus disimpan dulu ya assembly-nya. Saya simpan dulu assembly-nya. Ini ada modifikasi. Jadi harus disimpan dulu. Oh, enggak, berarti modifikasi di part tadi ya saya. Nah, ini kan partnya belum terbuka ya. Jadi kita langsung buka assembly. Ini enggak masalah dan bisa. Nah, kalau misalnya kita ingin mengakses partnya, kita tidak perlu file open, kemudian mencari partnya, ya. Jadi kita langsung double klik saja partnya. Misalnya saya ingin mengedit part slot ini, saya double klik partnya ini. Nah, yang menjadi perbedaan di sini adalah ketika partnya ini tidak terbuka di sini, maka saya double klik ini, coba lihat ya perbedaannya. Maka kita ngeditnya itu di assembly-nya. Ya. Jadi ini kayak terhidden gitu ya. Ada warna yang agak gelap, ini terhidden, ini yang aktif. Dan ini kalau kita edit sama halnya kita ketika mengedit di partnya langsung. Gitu ya. Apa kelebihannya? Nah, nanti kalau part ini dengan part ini, misalnya ada lubang yang tembus, saling tembus satu dengan yang lain gitu ya, maka kita hanya buat sket di satu part saja. Yang ini mengikuti.
ya. Itu saya ulangi. Kalau misalnya contoh gini. Contoh saja. Di sini ada lubang 1, 2, 3, 4. Ada 4 lubang. Yang mana 4 lubang ini itu posisinya harus sama dengan yang part ini. Maka sebetulnya untuk cepatnya kita tidak perlu seket kedua-dua partnya. Jadi nanti kita ambil seketnya yang di part ini, kita letakkan di sini. Ya, caranya nanti ya di kayak gini, di assembly kayak gini. Double klik partnya, kemudian nanti di project geometri, nanti sket yang ini akan muncul. Nanti kalau kita metodenya seperti itu, maka lubang yang kita buat itu tadi, itu namanya lubang adaptif. Artinya kalau yang di sini geometrinya atau posisinya kita rubah-rubah, yang ini juga ikut berubah. Gitu ya. Maka desain seperti itu akan sangat cepat sekali. Nanti saya akan berikan contoh yang lebih detail lagi, atau saya buatkan video. Gitu. Oke. Ini tadi saya ingin merubah warna, atau saya ingin rubah materialnya menjadi copper, gitu ya. Saya klik yang di sini. Kemudian saya pilih ketik C gitu ya, supaya muncul huruf C, copper. Warnanya saya buat default ini ya, kayak gini. Saya Ctrl S di sini, berarti simpennya di IPT karena ada perubahan. Kemudian ini ada fungsi return. Return ini untuk mengembalikan kita di assembly, ya, return. Nah, ini kita kembali di assembly. Artinya kita melakukan assembly bisa, gitu ya. Nah, ini warna ini saya rubah di sini supaya saya nanti ketika assembly saudara sekalian tidak bingung. Gitu. Silahkan kalau yang di rumah ingin dirubah warnanya juga boleh-boleh saja. Gitu. Dirubah materialnya, gitu ya. Oh, ini belum saya kasih material, tinggal double klik saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika partnya ini terbuka, atau ini ya, saya buka dulu ya. File, open. Ini saya bukanya manual dulu. Open. Ini flank satunya terbuka. Kemudian file, open. Slotnya juga posisi terbuka seperti ini. Nah, jadi kita masih di posisi assembly. Ini ya, di assembly. Kemudian kita double klik ini. Kayak tadi ya, kita mau ngedit materialnya. Ini warnanya saya mau rubah, yang ini dulu. Ya, ini tadi kan sudah. Yang ini saya mau rubah warnanya, double klik. Nah, kalau partnya terbuka, kita langsung lompat ke partnya. Gitu ya. Jadi kalau tidak terbuka dan terbuka itu beda. Makanya kalau kita mau buat sket yang adaptif di assembly, partnya ini harus tertutup. Nah, kalau kita hanya sekedar merubah material gitu ya, tidak masalah. Ini terbuka pun juga oke-oke saja. Ini misalnya saya rubah menjadi stainless steel gitu ya. Saya Ctrl S, jadi tersimpan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Oh, ini materialnya saya mau rubah kayak tadi, tapi ini cara yang ketiga. Diklik kanan partnya, kemudian ada pilihan open di sini. Itu juga bisa. Jadi di open di sini. Nanti kita tidak perlu mencari file yang ada di file Explorer, tetapi langsung gitu ya. Langsung muncul flank 1 dan .ipt terbuka. Ini kita bisa edit materialnya. Misalnya saya rubah dengan steel. Ya. Oke. Nanti akan berubah seperti ini. Ketika ada perubahan seperti ini, kemudian kita katakanlah lupa tidak di-save, tidak apa-apa. Ya, ini tidak saya save dulu. Ini pasti juga belum berubah kan, belum update. Oh, ini sekarang update ya. Sekarang update. Kemudian kita save dulu misalnya ya. Ini kita belum selesai, belum constraint apapun. Nanti save-nya terakhir juga boleh. Tetapi lebih aman kalau misalnya partnya itu ada ratusan,
Ya kalau ratusan kan sub assembly ya. Nanti kita harus save dulu supaya nanti kalau misalnya sewaktu-waktu ada error listrik padam itu masih tersimpan hasil kita gitu ya. Oke, saya Ctrl S atau save yang di atas. Ini saya simpan sebagai assembly flanks gitu ya misalnya. Assembly flanks. Save sekarang. Nah, ini ada pertanyaan ya. Yang disimpan yang mana saja? Yang assembly ini disimpan. Yang part flanks-nya tadi kan ada perubahan. Ini disimpan juga. Kalau ya, ya. Kalau ini tidak, ya ini tinggal dirubah no. Itu ya kalau nggak disimpan. Kalau disimpan semua, ini ganti dengan yes. Kemudian oke. Okay. Maka yang kita tadi lupa ngedit di part kemudian belum simpan, itu kita bisa simpannya di sini, sama saja. Oke, karena ini warnanya terlalu gelap, membingungkan, saya ganti lagi ya. Saya ganti lagi dengan yang lainnya, mungkin plastik gitu ya. Oh, malah transparan ini. Nilon. Nah, gini. Misalnya, save. Sini nanti langsung update. Oke, sampai di sini dapat mengikuti? Bisa ya? Yang di rumah sudah? Sudah, Pak. Oke. Itu pokok-pokok penting di dalam import komponen assembly. Nah, di sini ada fungsi-fungsi free move, free rotate, seperti kalau kita klik kanan tadi ya, free rotate yang mana, yang ini misalnya, nah ini bisa juga, gitu ya, tidak harus lewat klik kanan, tetapi kita bisa akses di sini, free move, free rotate. Nah ini kita kalau create, ini kita membuat part, ya, membuat part baru, tetapi di assembly, gitu ya. Ini bisa. Oke, ini untuk constraint itu ada dua pilihan, bisa menggunakan join dan constraint itu sendiri. Join, ketika kita klik join, itu misalnya automatic, ya. Ini ada pilihannya, ada rigid, ada rotational, ada slider, ada cylindrical, ada planar, ada ball. Nah ini fungsinya sendiri-sendiri. Kalau rigid, ya otomatis tidak bisa bergerak kemana-mana ya rigid. Rotasional berarti bisa berputar. Slider berarti bisa bergeser. Cylindrical berarti misalnya ada lubang, kemudian ada porosnya, itu berarti constraint cylindrical. Kemudian planar berarti face to face, ball berarti kayak universal join itu ya, bisa berputar seperti bola bebas. Nah ini di join. Ini nanti otomatis connect-nya ya. Nah kalau saya itu seringnya menggunakan constraint ini. Constraint ini ada pilihan mate, angle, kemudian tangent, ada insert untuk insert baut ini ya. Nanti bisa otomatis kalau misalnya ada lubang baut 10, kita masukkan baut 1, 10 langsung terisi semua, itu bisa. Kemudian di sini ada simetri. Sekali lagi, saya seringnya menggunakan yang fungsi constraint. Join pun bisa ketika constraint tidak bisa mengatasi. Nanti bisa menggunakan join. Biasanya profil-profil plat yang lengkungnya itu tidak simetris, itu terpaksa kita harus menggunakan join, gitu ya. Bisa titik dengan titik, gitu ya. Titik lengkungan dengan apa, gitu bisa. Nah, constraint ini yang general, yang sering saya gunakan juga. Nah, oke, kita mulai. Kita mulai constraint-nya.
Ini saya jelaskan menyusul ya satu-satu. Constraint dulu. Constraint. Ini kalau kita mau menempelkan permukaan ini dengan permukaan ini, nah ini langsung ada tandanya ya. Ini dengan ini namanya mid. Ya, ini kita mau menempelkan permukaan ini dengan permukaan ini. Jadi berhadap-hadapan itu namanya mid. Oke. Kalau yang flush, yang ini itu berdampingan. Kalau saya klik permukaan ini dengan permukaan ini, maka dia akan menghadap berdampingan. Oke, kita coba mid dulu ya. Mid. Saya pilih mid, saya klik permukaan ini, saya klik permukaan yang ini, maka dia nempel permukaannya. Saya oke dulu ya. Nanti kalau apply itu kita constraint yang lainnya. Saya oke dulu, fungsi constraint hilang, ya keluar. Maka ini kalau kita geser-geser itu masih bisa. Kenapa? Karena kita hanya mid permukaan saja. Kita lihat aja dari frontnya. Nah ini, dia mid permukaan saja ya, mid permukaan. Kita geser-geser masih bisa, tapi kita geser ke kanan, ke kiri tidak bisa, gitu. Ke atas ke bawah masih bisa. Artinya apa? Untuk mengconstrain supaya benar-benar slot ini konsentrik dengan flanks, maka kita butuh beberapa constraint, tidak hanya satu constraint. Oke, gitu ya. Saya hilangkan constraint-nya. Cara menghilangkan ini di sini. Nah, ini kita sorot, klik kanan, kemudian delete. Ya, kalau kita menghilangkan constraint-nya, klik kanan, delete. Maka constraint-nya ini akan hilang. Ya, kita lepas seperti ini bisa. Oke. Untuk fungsi mid sudah tahu ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita menggunakan flush yang tadi? Constraint lagi, flush yang ini. Kemudian saya klik permukaan yang ini. Dengan permukaan yang ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Klik orbit ini atau F4 supaya kelihatan. Nah, ini kan nggak kelihatan permukaan sana. F4-nya saya tekan. Ini jadi fungsi orbit ya, free orbit. Saya geser ke sini. Free orbitnya atau F4-nya saya lepas, hilang ya. Fungsi flush ini tetap berfungsi. Saya klik permukaan ini, klik ini. Nah, kalau flush itu akan berhadapan. Saya oke dulu ya. Nah, ini coba lihat. Berhadapan ya. Oke, itu perbedaannya. Apa fungsinya? Ya, nanti kalau semakin banyak melakukan desain pasti tahu. Contoh saja, relnya untuk konveyor. Untuk kerangka itu kan pasti kanan kiri ya, kemudian tengahnya konveyor. Nggak mungkin konveyornya itu tersambung langsung dengan kerangka. Pasti harus ada assembly. Kaki kiri dan kaki kanan itu harus sama tingginya. Kemudian untuk panjangnya kan juga harus sejajar gitu ya. Maka untuk menyamakan tinggi satu dengan yang lainnya itu dengan flush. Ya kalau dengan mid kan nggak bisa. Jadi flush. Nanti rata keduanya. Untuk ujung ke ujung berarti kan juga dengan flush. Gitu. Itu ya. Oke. Yang betul berarti kita menggunakan mid ya. Ini saya delete. Saya delete. Oke. Jadi kalau mau putar ini tinggal free rotate ini. Jadi diklik dulu komponennya atau klik ini dulu nggak apa-apa. Free rotate. Nah, gini. Free rotate gini. Kalau mau. Oke. Sekali lagi, artinya untuk assembly ini perlu beberapa constraint. Makanya wajar kalau misalnya ada 10 atau 20 part itu constraint-nya bisa sampai 40 atau 50 constraint. Itu wajar-wajar saja. Oke. Kita ulang dari awal. Kita constraint mate ini ya. Atau kalau mau simetrik dulu boleh. Ya. Jadi mate ini tidak hanya permukaan dengan permukaan. Antara sumbu, nah ini sumbu, dengan sumbu yang ini juga bisa.
mid banyak fungsinya ya. Jadi constraint sumbu dengan sumbu ini. Supaya lurus kan harus di constraint sumbu. Nah, ini saya constraint sumbu dulu deh ya. Ini dengan ini. Constraint titik dengan titik ini juga bisa. Nah, ini titik ini. Nah, ini titik ini dengan titik yang mana dicari. Atau dengan permukaan itu juga bisa. Kombinasi bisa. Titik ini dengan permukaan bisa. Atau kalau titik dengan titik, kita coba ya. Titik ini dengan titik yang mana misalnya? Titik, kita cari titiknya. Ini. Nah, itu yang terkonsen hanya titik. Saya oke dulu. Ya, coba-coba aja ya. Nah, ini kalau putar-putar bisa ini. Ya kayak constraint yang apa namanya bola tadi ya. Jadi dia berputar kayak bola gitu. Bisa kemana-mana. Nah, kalau misalnya tahu joinnya yang di helikopter itu kan untuk joinnya kan menggunakan universal supaya bisa muter-muter gitu ya antara propellernya dengan penggeraknya. Nah, ini fungsi mate ini juga nanti akan berguna. Jadi dicoba-coba sendiri, nanti silakan diekspor gitu ya untuk constraint-nya. Untuk delete ini, klik kanan delete. Nah, ini. Oke. Jadi ini yang selalu pasti di posisinya dan ini yang mengikuti ke sana, yang nempel ke sana. Karena ini tadi sudah grounded. Oke, constraint lagi. Saya mau constraint sumbu dulu ya. Sumbunya ini atau yang ini boleh sama saja. Ini kan sesumbu. Jadi sama saja. Sumbu ini dengan sumbu ini saya constraint. Kemudian apply gitu ya. Kalau apply kita mau constraint lagi nih. Karena posisinya ini masuk ke sana, misalnya kesusahan, ya kita harus terpaksa cancel dulu. Baru ini kita geser ke sana. Nah, misalnya gitu. Ke sana. Nah, ini sudah sesumbu. Tidak bisa ditarik ke kanan ke atas ke bawah, ke kanan kiri tidak bisa. Ini bisa tarik ke sini. Sesumbu. Nah, setelah itu jangan mid dulu. Ya, karena profil ini harus masuk ke sini. Nah, maka yang kita mate kan harus yang ini dulu. Kalau kita mate ini dulu kan kita nyarinya susah ya, walaupun bisa diputar gini. Bisa. Tetapi ya cari langkah constraint yang aman dan lebih gampang. Constraint, maka permukaan ini itu harus nempel dengan permukaan ini. Ini. Apply. Kalau masih ada constraint lagi. Ingat ya, kanan kiri bekerja. Di kanan kiri nyekrol, F4-nya ditekan untuk muter ini ya, supaya dinamis gitu ya, constraint-nya gampang. Kemudian tinggal di mate lagi yang ini atau yang ini juga boleh, permukaan yang ini misalnya dengan permukaan yang ini. Kalau dengan yang ini pun juga bisa saja. Yang ini. Nah, ini sebetulnya sudah terkonstraint semuanya. Gitu. Jadi kalau kita gerak-gerakan yang ini sudah nggak bisa. Sudah terkunci dari cylindrical yang ini tadi ya, konsentrik, permukaan yang ini dengan mid, permukaannya ini dengan mid. Maka ini sudah betul constraint yang seperti ini. Silakan dicoba dulu, saya tunggu sekiranya 5 menit.